Mbak Devi? Mbak? Apa? Lah ngopo ket mau kok ngelamun-lamun ae lho, iku lho. Sebenarnya sih ngelanjutin hari kemarin sih, Ham. Ngopo? Bebekku. Takkan bisa jadikan diri kekasih yang sejujurnya cinta. Aduh. Ya apa ya? Lah Oh terus? ya, Ham. Gimana? Buat ngilangin buat ngalihin pikiranku ke Mas Anam. Kan ini kebetulan aku lagi bawa stok baru. Ya kan? Yo. Nah, dan pas banget jam-jam segini tuh kan memang waktunya anak-anak King Gallery itu buat review nih. Tapi aku nggak mau sendirian. Lah, terus? Kalau kamu nggak mungkin, kamu masuk frame, ntar siapa yang megangin kamera? Nah iya, terus gimana? Coba aku telepon Ica dulu kali ya. Ya coba Ica dulu Mbak, telepon. Kenapa Mbak? Nggak nyambung tahu, memanggil terus. Dia mah kayak, duh. Coba susah Sofi. Ntar jodoh Sofi aja ya. Hmm. Halo. Di mana, Dek? Di showroom? Enggak. Aku mau minta ditemenin. Ini, aku mau review stok baru. Ya, justru aku telepon kamu tuh aku nggak mau sendirian. Oh, lagi ada customer ya. Aku doain SPK ya. Oke, yuk. Nggak bisa Ada juga Mbak? nggak bisa. Lagi nego-negoan sama customer. Kalau Mas Acan kenapa tuh? Acan tadi sih aku lihat pas aku lagi keluar dari showroom, dia juga lagi ngelayanin customer. Ada yang nanya-nanya gitu. Ya, gimana dong? Iya, soalnya sekarang itu akhir-akhir ini tuh semenjak followers kita, subscribe-nya kita tuh naik di YouTube, itu tuh banyak banget customer dari YouTube tuh, dari telepon lah, terus yang datang ke showroom kayak gitu. Gila ditanyain dari mana? Dari YouTube. Wah, berarti kita udah keren banget ya Mbak ya? Pastinya. Aduh. Udah deh. Kalau gitu apa aku sendirian aja ya? Iya deh, sendiri aja kali ya Mbak ya? Ya udah deh. Unitnya lagi anget-angetnya nih Mbak. Anget-anget ayam. Apa tuh? Ya ayam goreng. Oh, ayam goreng. Jadi lapar. Yaudah deh kalau gitu langsung aja pembukaan kali ya. Oke. Ya yaudah aku siap-siap dulu ya. Oke, siap Mbak. 2000 years later. Nah oke nih sahabat King Gallery Channel, selamat sore nih, apa kabar? Semoga kalian semuanya baik-baik aja ya. Dan di video kali ini Devi nggak bosan-bosannya meskipun Devi sendirian. Tadi kalian udah lihat sih di awalnya kalau Devi sebenarnya mau nge-review itu mau sama teman Devi, Ica atau Sofi sama Acan, salah satu dari mereka. Tapi ternyata dari 3 mereka itu nggak bisa, lagi pada sibuk, ada customer gitu. Tapi nggak apa-apa, meskipun Devi sendirian nggak menutupi atau mengurangi semangat Devi. Karena apa? Karena stok yang ada di King Gallery ini adalah salah satu stok yang paling laris, banyak banget dicari para masyarakat. Dan pastinya udah familiar kan, dia salah satu keluaran dari keluarga Honda. Dia termasuk SUV mini. Nah, mau tahu info lengkapnya seperti apa? Jangan pernah skip dan ikutin Devi terus. Dan terus share sebanyak-banyaknya video-video terbaru dari kita agar yang mencari mobil bekas berkualitas langsung datangnya kemana? Ke King Gallery. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel kita di King Gallery Channel. Nah, oke nih sahabat King Gallery Channel, nggak usah berbasa-basi lagi, langsung aja Devi bacain kita ada apa. Yaitu kita ada Honda HR-V tipe SCVT warna putih tahun 2019. Dan untuk speknya sendiri, dia tangan pertama dari baru, kilometer masih 17.000, dan pajaknya pun juga bulan 7 dan pastinya panjang sampai tahun depan. Jadi kalian tinggal pakai aja, udah nggak ada PR. Paling tinggal salonin aja sih kalau di King Gallery. Udah, mobil udah siap dipakai, mau perjalanan ke luar kota, ke Bandung, ke Bogor, semuanya udah bisa langsung dibawa kayak gitu. Nah, oke nih, langsung aja kita bahas. Jadi kalau untuk Honda HR-V sendiri,
Ini sebenarnya dia mulai diproduksi itu dari tahun 1998 sampai tahun 2006 kalau nggak salah ya, 2006. Dan dimulai dirilis atau dipopulerkan sama Honda sendiri itu dari mulai tahun 2014 sampai sekarang. Dan untuk faceliftnya sendiri dia mulai tahun 2018. Itu untuk faceliftnya sendiri. Dan mungkin untuk kalian sahabat King Gallery Channel udah tahu ada beberapa tipe dari HRV sendiri. Dia ada tipe E, tipe S, Prestige sama Special Edition yang terbarunya. Nah, langsung aja kita bahas untuk bagian depannya. Jadi untuk dari depannya sendiri, seperti biasa untuk grillnya sendiri nih, ini udah ada apa namanya list chrome-nya yang dari mulai atas headlampnya ujung kanan sampai ke ujung kiri, dan itu chrome-nya pun agak lebar, dan di tengahnya pun juga pastinya ada emblem Honda-nya sendiri gitu. Dan untuk grillnya di bawahnya ini dia full warna hitam ya, hitam doff gitu, dan dia masih berbahannya bahan plastik. Jadi untuk grillnya sendiri. Oke, langsung aja lanjut ke bagian headlampnya sendiri. Kalau headlampnya dia udah pakai LED dan udah ada disertai sama yang namanya DRL gitu. Dan untuk fog lampnya sendiri dia masih pakai bolam biasa ya, karena masih berwarna kuning gitu. Dan di untuk bingkai listnya si fog lampnya sendiri dia juga aksen warna hitam gitu. Jadi kenapa dia cenderung kebanyakan warna hitam? Jadi HRV ini biar kelihatan lebih sportinya kayak gitu. Jadi kalau untuk HRV itu kebanyakan memang mobil yang didesain untuk mobil sporty sih kalau menurut Devi ya gitu. Dan di bawahnya pun underguardnya pun juga berwarna hitam semua, dan itu juga masih berbahannya bahan plastik ya gitu. Oke sahabat King Gallery Channel, untuk bagian depannya sekian, dan langsung aja Devi untuk bahas di bagian sampingnya. Oke, nah sekarang Devi udah ada di bagian samping, kita langsung aja lihat dari tampak sampingnya sendiri. Nah langsung ke bagian bannya sendiri. Untuk bannya dia pakai ring 17 dan ukuran bannya dia pakai ukuran 215/55. Dan untuk velgnya dia udah two tone color ya, chrome sama hitam gitu. Dan untuk spionnya sendiri dia pastinya udah retractable dan udah ada lampu sennya sendiri. Terus di bagian pintu sebelah samping, dari kaca depan sampai ke belakang dia udah ada dilengkapi yang namanya talang air ya. Jadi kalau jendela gitu airnya tuh nggak langsung masuk ke dalam seperti itu. Dan untuk handle pintunya sendiri ini aftermarket ya, sebenarnya dia warnanya warna chrome untuk handle pintunya, karena pemilik sebelumnya dia sangat apik dan terawat, jadi nggak mau kena bodinya ini lecet kayak gitu, makanya di handle pintunya ini dikasih lah cover gitu. Dan warnanya hitam, bener-bener serasi perpaduan sama bodinya sendiri, hitam sama putih gitu. Dan kalian juga bisa lihat di bagian set moldingnya body dari samping dia juga ada kayak lekukan kayak gitu ya. Dia ada 3 nih, atas, tengah, terus bagian bawahnya sendiri gitu. Oke, mungkin sekian untuk pembahasan dari samping. Kita langsung aja ke bagian belakang ya, dan jangan pernah skip. Oke, sahabat King Gallery Channel, sekarang Devi udah ada di bagian belakang. Langsung aja kita bahas sekilas. Dari bagian belakangnya sendiri, pastinya di atas atapnya pun udah ada namanya antena, yaitu Sirip View. Dan di sini juga udah dilengkapi yang namanya spoiler dan lampu rem ya. Terus untuk kacanya sendiri dia udah ada anti kabutnya, dan kaca filmnya dia udah pakai V-Cool. Dan ini pastinya V-Cool tuh udah nggak perlu ditanya-tanyain lagi sih kalau untuk merek tersebut gitu. Dan di sini juga udah ada wiper ya. Dan untuk lampu belakangnya sendiri, untuk list pinggirannya ini sebenarnya juga warnanya warna chrome,
karena biar kelihatan sporty, makanya sama pemiliknya dia disamain kayak contohnya kayak yang tadi, handle pintunya pun dia dikasih cover, dan di list lampunya belakang pun juga dikasih list warna hitam, dan ini aftermarket ya untuk sahabat King Gali Channel. Dan di tengah sendiri ada lagi emblem Hondanya. Nah, di sini pun juga ada list chrome-nya nih, dan pastinya dia juga udah rear kamera ya, kamera mundurnya udah ada, jadi memudahkan kalian untuk berparkir gitu. Dan di sini ada emblem Honda HR-V, dan sebelah kirinya pun ada tipe yang sebelah kirinya ini untuk teknologinya, emblem teknologinya EVTEC gitu. Dan di bumper belakang di bawahnya ini udah warnanya hitam juga, dan pastinya juga udah ada mata kucing, dan udah dilengkapin dengan sensor parkirnya, dia ada 2 kanan kiri gitu. Nah, mungkin kita intipin untuk bagasinya sendiri ya. Nah, untuk langsung aja untuk bagian bagasinya sendiri, untuk kapasitasnya ini menurut Devi dia sangat lebar. Ya nggak sangat banget sih, memang lebar gitu. Karena kenapa Devi bilang lebar? Karena dia 2 baris. Kalau untuk HR-V itu memang 2 baris, dan untuk kapasitasnya memang dia lega banget gitu loh. Terus untuk kunci-kunci toolkit sama kunci serep, terus ban serepnya, terus kayak garis segitiganya itu semuanya masih lengkap ya. Ya karena tahun 2019 sih pastinya semuanya masih lengkap gitu. Dan di sini juga udah disediain lampu kayak gitu. Oke, mungkin sekian untuk pembahasan dari belakang dan bagasinya. Kita tutup lagi. Dan langsung aja kita bahas ke bagian interiornya. Sahabat King Gali Channel, sekarang Devi pastinya udah ngadem. Tapi kalau udah sore gini sih sebenarnya udah nggak bisa bilang panas gitu. Tapi ya nggak tahu sih, agak kegerahan aja gitu. Nah, langsung aja kita bahas untuk interiornya sendiri. Kalau untuk interior sendiri untuk HR-V mau tipe E, mau tipe Prestige gitu kan, dia nggak signifikan ya, nggak signifikan perbedaannya. Jadi nggak jauh. Untuk tampak bagian dashboardnya sendiri, dia di sini ada lekukan, jadi ngikutin modelnya speedometer, di atas speedometer ini. Dan untuk bahannya sendiri dia masih pakai bahan plastik ya, masih bahan plastik. Dan untuk soft touch-nya dia udah ada di bagian kisi-kisi AC sama di head unitnya gitu. Dan untuk kisi AC-nya sendiri, ini untuk depan aja dia ada banyak loh. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Jadi nggak perlu kepanasan pastinya. Kalau udah ada 7 kisi AC di bagian depan aja. Awas, hati-hati kembung. Bercanda nih. Nah, dan untuk di pinggirannya list kisinya itu juga ada list chrome-nya ya, dihiasin aksen list chrome. Jadi meskipun dia sporty, tapi cenderung ke elegannya dia juga dapat gitu. Dan untuk head unitnya sendiri pastinya dia udah touchscreen, dan dia udah bisa ke Bluetooth, terus ke AUX pastinya gitu. Dan ini udah lebih lengkap gitu, ke radio itu pasti udah ada. Dan untuk AC-nya sendiri ini dia udah pakai digital ya, dan nggak mungkin tahun 2019 HR-V itu dia masih pakai putaran kompor
gitu. Dan di sini ada tombol stop engine-nya. Di bagian tengahnya pun nih, ini dia bahannya soft touch, tapi kalau yang di tengah untuk apa namanya, transmisinya dia masih berbahan plastik. Dan di pinggirnya pun juga ada list chrome-nya. Karena dia matic transmisinya, jadi dia ada P, R, N, D sama S gitu. Dan di sini untuk rem tangannya pun juga udah digital ya. Jadi nggak pakai tuas ataupun injekan yang di kaki gitu. Ada brake hole-nya juga udahan gitu. Dan ke bagian setirnya. Nah, kalau untuk setirnya dia udah banyak bahan kulit. Dan di sebelah kiri setir dia udah ada tombol apa namanya, yang menghubungkan ke audio. Dan untuk yang sebelah kanannya sendiri dia ada cruise control dan MID. Jadi untuk di speedometer gitu. Dan pastinya udah ada pedal shift-nya ya. Oke, dan untuk bagian door trimnya di pintu, dia bahannya juga empuk sih, tapi bukan soft touch. Dia kayak bahan-bahan kain kayak gitu. Terus ada pastinya udah untuk tombol elektrik apa namanya, spionnya pun ada di door trimnya pintu driver sebelah kanan. Dan untuk ya lengkap sih untuk naik turunin apa namanya windows gitu. Nah, untuk bagian atasnya kabinnya pun astagfirullahaladzim, kaget Devi, nemin ada itol. Nah, itu sun visornya udah ada kaca dan masih belum plastikan ini sahabat, masih awet banget. Ada sun visornya kanan kiri. Dan untuk lampu pastinya masih nyala semua bohlamnya. Dan di bagian tengah nih, ini juga bisa kalian jadiin buat armrest karena dia juga apa namanya empuk. Ada soft touch juga. Ini ada ruang penyimpanan, di sini cup holdernya ada 2. Dan untuk kuncinya sendiri pastinya dia udah keyless gitu. Dan untuk joknya sendiri nih, ini sebenarnya bukan bahan seperti ini ya, bukan kulit kayak gini. Ini adalah cover. Jadi kalau untuk aslinya HR-V tipe E itu bahannya bahan kayak fabric kayak gitu. Itu. Mungkin sekian untuk bahasan dari depan. Sekarang Devi mau cobain duduk di belakang. Gimana sih nyamannya kayak gitu? Apakah sama kayak duduk di depan? Jadi ikutin Devi terus ya dan jangan pernah skip. Mbak, Maaf. ayo mulai. Aduh. Aku udah di Lagi belakang. mikirin apa sih, Mas Anam? Nanti besok masuk. Tenang aja. Nggak mikirin Mas Anam, aku udah lupa. Ini lagi balesin customer juga, nanyain itu Mercy yang kemarin aku review gitu. Enggak, karena nyaman duduk di belakang tuh jadi tahu sendiri aku sampai gelesoran kayak gitu sendiri. Maaf ya sahabat King Garage Channel. Nah, langsung aja kita lanjutin di bagian belakangnya. Di bagian belakangnya ternyata nggak jauh berbeda. Bedanya hanya kalau di depan itu pastinya ada setir, dan kalau di belakang kalian tinggal duduk manis aja, tinggal disetirin. Karena kenapa? Ya, untuk space-nya aja kalian bisa lihat sendiri. Dia cukup lega ya, cukup lega. Dan untuk desain bangkunya sendiri pun dia juga nggak terlalu tegak atau yang bener-bener ke belakang banget itu. Dan di sini pun juga udah ada armrestnya gitu. Jadi ya kalian kalau duduk seperti Devi tadi sambil mainan handphone kayak gitu, ayo, siapa yang kalau nggak bilang nyaman? Pasti nyaman gitu. Dan untuk keamanannya sendiri pun dia juga udah dilengkapin sama safety belt ya, kanan kiri pastinya. Jadi kalian kalau mau pakai safety belt biar lebih bener-bener aman, mau diajak ngebut-ngebutan di tol, udah bismillah aja gitu. Dan pastinya di jok bagian belakang pun juga ini cover ya. Jadi dia full di cover karena yaitu biar bawaan aslinya tuh dapat. Jadi kalau memang ya balik lagi tergantung selera si pemakainya. Kalau untuk aftermarket kayak di bodi luar atau kayak cover jok kayak gini tuh balik lagi sama selera pemiliknya gitu, pemakainya gitu. Nah, jadi
Mungkin cukup sekian ya review HR-V tipe SCVT tahun 2019 ini. Tapi sebelumnya Devi akan intipin di bagian mesin, dan pastinya nanti sebelum pamitan Devi akan kasih untuk harganya sendiri. Oke, ikutin Devi terus ya, dan jangan pernah skip. Sekarang Devi udah ada di depan lagi, dan ini udah menjelang itu ya Ham, mau maghrib ya, ntar lagi buka puasa. Kayak puasa aja, giliran bulan puasa nggak puasa. Oke, sekarang langsung aja kita intipin sekilas untuk bagian mesinnya sendiri. Dan untuk mesinnya sendiri, Honda HR-V tipe SCVT tahun 2019 dia ber-cc 1500, dan untuk performanya sendiri itu dia 120 PS atau setara dengan 6600 RPM itu untuk tenaganya. Dan untuk torsinya sendiri dia di 145 Nm atau setara dengan 4600 RPM. Dan kalian juga bisa lihat untuk mesinnya sendiri pun aku jamin dia nggak ada rembes-rembes sama sekali atau kebocoran di olinya. Karena apa? Ya kalau kita sih nggak usah ngomong masalah tahun ya. Kalau di mana-mana kalau kita ngomong tahun 2019 pastinya untuk masalah mesin nggak ada masalah kayak gitu. Cuma untuk lebih meyakinkan lagi nih, kenapa? Karena untuk lambang coretan cacat dari Hondanya sendiri itu masih ada, jadi bertanda itu ini mobil mesinnya tuh belum pernah dioprak-aprik gitu. Dan pastinya kalau kalian mau lebih awet lagi sama mobil kalian, harus rutin yang namanya servis bulanan gitu. Itu yang harus benar-benar kunci poinnya sih kayak gitu. Apalagi mobil Matic ya, mobil Matic itu kan pastinya juga ada yang namanya oli Matic ya kan, ada bagian oli Maticnya sendiri. Itu pun juga kalian harus teratur dan harus rajin-rajin untuk tanya general check up kayak gitu ke Hondanya. Karena apa? Kalau sampai oli Matic kalian berlumpur dan sampai kalian itu telat untuk menggantinya, aduh sayang banget. Yang ada itu nanti Matic kalian bisa bermasalah dan pastinya akan jebol gitu. Jadi itu poin penting untuk kalian gitu. Oke, mungkin sekian untuk pembahasan dari mesin. Sekarang Devi tutup dulu ya. Nah, tadi kan kita udah lihat untuk bagian mesinnya. Sekarang Devi mau infoin yang kalian tunggu-tunggu. Pastinya untuk harganya berapa sih? Langsung aja untuk harganya mobil HR-V tipe SCVT tahun 2019 dengan spek tangan pertama dari baru kilometer 17.000, pajak bulan 7 tahun 2022. Aku kasih di harga 269 juta dan itu pastinya kredit. Kalau mau cash boleh, langsung aja datang ke showroom King Gallery. Cek unitnya, test drive cocok, kita di link di tempat. Oke? Nah, untuk alamatnya sendiri, dia ada di Pasar Mobil Kemayoran, di Blok Z12, Z15, di Blok Y6, Y7, dan di X6 dan X11. Masuk aja dari pintu 8 bisa. Tinggal belok kanan atau belok kiri, tinggal tanya. Showroom King Gallery itu di mana sih? Pasti semuanya udah pada tahu. Siapa sih yang nggak tahu showroom King Gallery gitu, ya kan? Karena Pasar Mobil Kemayoran itu udah mayoritas dikuasai sama King Gallery. Bener nggak kameramen?
Oke, nah untuk jam operasional sendiri kita buka setiap hari. Tapi di Senin sampai hari Sabtu kita buka jam setengah 9 sampai jam 5 sore. Dan untuk di hari Minggu atau di tanggal merah yang lainnya kita tetap buka tapi di jam setengah 11 siang sampai jam 4 sore. Namun untuk kalian yang ingin janjian datang ke showroom di atas jam operasional kita, nggak apa-apa, tenang aja, kita tungguin. Yang penting kalian bukannya PHP. Kita udah nungguin berjam-jam, ternyata kalian nggak datang. Itu yang sedih banget gitu. Dan juga King Gallery pun juga nerima pembelian dengan secara cash, kredit, bisa tukar tambah, dan tukar tambahnya pun juga bisa cash ataupun kredit. Dan satu lagi nih, banyak dannya nih dari tadi ya, nggak selesai. Untuk kalian yang tinggal di luar Jabodetabek atau di Jabodetabek pun yang nggak bisa datang ke showroom atau berbenturan sama waktu kegiatan kalian, mungkin sibuk sama kerjaan, terus sibuk meeting sana sini, tapi kalian tertarik sama salah satu unit yang ada di King Gallery, tenang, tinggal calling salah satu marketing dari King Gallery, kalian Sherlock, pilih unitnya, kita bawain ke tempat kalian dan tanpa pungutan biaya sepeser pun gitu. Dan Devi jamin kalau kita tim King Gallery udah datang ke rumah kalian dan bawakan unitnya, pastinya dijamin mobil kita tinggalin. Itu karena kebanyakan sih kayak gitu. Dan untuk kalian yang udah datang ke King Gallery pastinya pulang bawa mobil, Devi jamin gitu. Nah oke, mungkin sekian cukup dan terima kasih. Devi ingin pamit. Share sebanyak-banyaknya video-video terbaru dari kita agar yang mencari mobil bekas berkualitas langsung datangnya kemana? Ke King Gallery. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel kita di King Gallery Channel.